Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 2, yaitu membahas kerajaan-kerajaan Jawa dan Sumatera. Bagian kelima, masa Raja Airlangga, fakta sejarah plus mitos. Nama Airlangga dihubungkan dengan penulisan salah satu sastra Jawa paling tua dan indah, Arjuna Wiwaha. Suatu cerita yang diambil dari epik India kuno, Mahabharata. Bagian dari epik ini dipilih untuk ditulis ulang ke dalam bahasa Jawa, karena ia bisa diartikan sebagai cerita Raja Airlangga sendiri dalam bentuk alegori kehidupan Arjuna. Arjuna adalah seorang pangeran yang melalui hidup pertapaan yang panjang memperoleh kekuatan spiritual yang begitu tinggi, sehingga para dewa sendiri meminta bantuannya dalam pergumulan mereka melawan raksasa yang tak terkalahkan. Sebelum mereka menyerahkan tugas berat ini kepadanya, para dewa menguji penguasaan diri dan daya pantangnya. Arjuna mengatasi semua pencobaan mereka dan kemudian menantang raksasa itu dan menghancurkannya. Kesejajaran dengan kehidupan masa muda Airlangga sendiri jelas terlihat. Penerapan yang tepat atas teks suci cerita itu dipercaya punya kekuatan untuk memberikan kebahagiaan kepada sang raja. Keyakinan ini kemungkinan besar menjadi alasan penulisan epik itu oleh pujangga-pujangga Jawa. Karena begitu dibandingkan dengan petapa besar itu, Arjuna, sang raja, lantas akan memperoleh kualitas-kualitas sang pahlawan legendaris itu. Ada yang khusus pada versi Jawa dari syair Hindu itu yang mengarahkan perhatian kita pada satu aspek lain yang menarik dalam kehidupan orang Jawa. Jelas dari beberapa bagian teks itu bahwa pada masa Airlangga ada versi lain dari cerita yang sama yang tampaknya telah dipakai untuk pertunjukan dalam teater Jawa, khususnya untuk wayang, pagelaran teater bayang-bayang. Untuk teater itu, cerita-cerita yang diambil dari epik Hindu tidak hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, tapi juga diadaptasi dengan kehidupan dan mentalitas Jawa. Dalam teater itu, para pahlawan ditemani para punakawan khas Jawa, yang perannya dalam cerita hanya ditetapkan dengan kabur dalam teks, sehingga ada banyak kesempatan bagi dalang untuk mempertunjukkan kehebatannya sendiri. Kemudian, para punakawan ini juga muncul dalam pahatan-pahatan di dinding candi-candi di mana cerita-cerita dari para pahlawan India kuno ini dikisahkan. Pendukung besar sastra Jawa, Raja Airlangga, tidak pernah melepaskan gagasan untuk kembali ke kehidupan pertapaan. Setelah melepaskan diri dari banyak tanggung jawab sebagai raja, dia sekali lagi memasuki hidup pertapaan sambil tetap mempertahankan jabatan rajanya. Gelar baru yang ditemukan dalam prasasti-prasasti periode ini, His Majesty the Most Reverend, mengacu pada kombinasi kekuatan spiritual dan duniawi yang dimilikinya, dan yang membuatnya mampu mengontrol urusan-urusan kerajaannya dengan segala cara yang mungkin.
Di belahan sekitar 50 km selatan Surabaya telah ditemukan reruntuhan suatu mausoleum yang berisi satu patung indah Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Mausoleum itu pernah menjadi tempat peristirahatan Abu Erlangga. Dan patung itu mungkin saja adalah potret tokoh luar biasa tersebut. Kekaguman yang dirasakan rakyatnya kepada Raja Erlangga terbukti dari fakta bahwa patung itu menghadirkan sosoknya dengan ciri-ciri Wisnu, dewa kehidupan dan terang. Raja Airlangga menghidupkan kembali negara Jawa Timur. Tapi generasi berikut menuduhnya menghancurkan hasil karyanya sendiri dengan membagi kerajaannya di antara dua putranya. Cerita ini dikisahkan dalam Tawarikh dan cerita legenda. Ditulis paling tidak 3 abad kemudian. Ceritanya sebagai berikut. Airlangga punya 2 anak. Ia ingin membagi kerajaannya kepada keduanya. Karena dia mencintai mereka sama besarnya dan tidak ada di antara mereka yang dapat mengklaim hak atas takhta di atas yang lain. Dia memutuskan untuk meminta nasihat seorang suci yang punya kebijaksanaan dan kekuatan gaib yang besar, Empu Barada. Kepadanya Airlangga membuka rencananya untuk memberikan Bali kepada yang seorang dan Jawa kepada yang lain. Tapi Barada memperingatkannya untuk tidak membangkitkan amarah Kuturan yang suci dan berkuasa, yang kekuatan gaibnya melindungi Pulau Bali. Lalu raja itu minta Barada membagi wilayah Jawanya ke dalam 2 bagian. Orang suci itu menandai perbatasan dengan menuangkan air dari sebuah kendi sambil terbang di udara. Sayang, dia tidak dapat menyelesaikan usahanya karena jubahnya yang panjang tersangkut di sebuah pohon. Akibatnya, perbatasan itu sebagian tidak jelas sehingga mengakibatkan perang dan perseteruan. Pembagian kerajaan itu dikatakan terjadi segera setelah tahun 1041 Masehi. Dan kedua negara penerus itu dikenal dalam tradisi Jawa sebagai Kerajaan Kediri atau Daha dan Janggala. Wilayah Kediri terletak di sebelah barat Gunung Kawi. Janggala di timur, di lembah yang terbentuk oleh Sungai Berantas. Sungai ini mulanya mengalir lurus ke selatan di antara Gunung Tengger yang besar di sebelah timur dan Pegunungan Kawi yang menjulang di barat. Mendekati pantai selatan, tiba-tiba ia berbelok ke barat lalu ke utara, mengelilingi Kawi, dan dengan demikian membentuk lembah kedua yang lebih besar di barat gunung itu, di mana terletak Kediri. Sungai itu akhirnya mengalir ke laut melalui delta besar di seberang Pulau Madura. Lembah subur Sungai Berantas sekarang adalah salah satu daerah berpenduduk terpadat di dunia. Dan Surabaya di muara sungai merupakan pelabuhan dagang penting di Indonesia. Kedua lembah ini pastilah merupakan pusat kedua negara penerus itu, Kediri dan Janggala. Kalau kita percaya tentang pembagian Airlangga atas kerajaannya. Antara Pegunungan Kawi dan pantai selatan, sisa-sisa tembok-tembok kuno telah ditemukan. Dianggap bagian dari penentuan perbatasan itu. Mengenai sejarah Kediri, kita hanya tahu sedikit, dan mengenai Janggala sama sekali tidak. Janggala adalah kata yang akarnya dari bahasa-bahasa India, juga membentuk kata jungle atau hutan dalam bahasa Inggris. Dapatkah kita simpulkan bahwa
kerajaan Janggala hanyalah negeri liar yang tidak dibudidayakan? Mungkin tidak. Tapi yang membuat urusan tambah runyam, tidak ada monumen penting yang berasal dari periode panjang yang kabur antara wafatnya Erlangga dan kebangkitan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Penguasa Kediri meninggalkan sedikit prasasti. Prasasti yang dikatakan berasal dari raja-raja Janggala diragukan keasliannya. Tawarikh Cina dari periode itu tidak banyak membicarakan Jawa. Hanya satu dari banyak raja yang pasti memerintah pada abad ke-12, diingat pada abad-abad kemudian. Raja Jayabaya dari Kediri. Kita tahu pasti bahwa Jayabaya memerintah antara tahun 1135 Masehi dan 1157 Masehi, dan bahwa dia dipuji sebagai raja besar yang kekuasaannya tidak bisa ditentang pulau-pulau lain. Kita juga tahu pasti bahwa atas perintahnya sebagian dari Mahabharata, dikenal sebagai Bharatayuda, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Sang pujangga menulis ulang epik itu, menempatkan ceritanya dalam lingkungan Jawa, dan menyesuaikannya dengan adat istiadat dan mentalitas Jawa. Sebagai Bharatayuda, ia masih salah satu epik populer di Jawa. Tapi bukan pencapaian-pencapaian ini yang membuat Jayabaya kemudian menjadi terkenal. Tradisi populer yang berasal dari abad ke-18 mengatakan dia telah meramalkan kejatuhan Jawa, serta pada akhirnya pemulihan kebesarannya setelah periode panjang kerja keras dan kehinaan. Keyakinan mesianik seperti ini dianut banyak orang, dan asal-usulnya sulit ditelusuri. Dalam kasus ini, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa asal-usul dan penyebaran yang cepat dari ramalan-ramalan ini diakibatkan kehinaan kerajaan Mataram di tangan Belanda pada sekitar tahun 1750 Masehi. Dari semua raja-raja Jawa abad pertengahan, nama Jayabaya sendirilah yang diingat karena Bharatayuda. Karena itulah ramalan kuno ini diatasnamakan padanya. Jayabaya dalam sejarah sama sekali tidak berhubungan dengan ramalan itu. Sama seperti Charlemagne tidak berkaitan dengan segala macam perbuatan hebat yang dikatakan dilakukannya pada abad pertengahan. Ketiadaan bukti mengenai kerajaan Janggala telah menimbulkan banyak spekulasi sejarah. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia ditaklukkan atau dilemahkan oleh Kediri segera setelah pembelahan kerajaan Airlangga? Ataukah yang terjadi ialah pembagian kekuasaan raja dan bukan pemisahan kerajaan? Kerajaan Jawa pada tahun 1040 tidak bisa dibilang negara dalam arti modern, seperti halnya kerajaan Frank di bawah dinasti Karolingian. Karena itulah kita harus menyingkirkan kemungkinan bahwa tembok-tembok di selatan Pegunungan Kawi dibangun untuk menentukan perbatasan antara Kediri dan Janggala. Di Jawa tidak diperlukan suatu limes Germanicus atau suatu Vallum Hadriani yang memisahkan negeri suku Briton dengan suku Pik yang ganas. Lagi pula, terjemahan baru hasil revisi atas teks-teks Jawa kuno membuat perbatasan itu, jika pernah ada, lebih mungkin bergaris dari barat ke timur daripada dari utara ke selatan. Pertanyaan yang bisa dikemukakan,
Apakah kerajaan Erlangga benar-benar dipecah? Suatu teori bahwa pembagian itu tidak pernah terjadi telah dengan serius dikemukakan dan didukung dengan argumen-argumen berbobot yang ditarik dari ciri mitologis kisah Barada, sang pembagi. Tampaknya cerita ini baru ditulis sesudah abad ke-14, 300 tahun sesudah peristiwa itu dikatakan terjadi. Ia jelas berdasarkan konsep mitologis, lebih tua daripada negara Jawa manapun. Dengan kata lain, cerita Barada adalah tambahan kemudian terhadap sejarah Raja Erlangga dan tanpa dasar kenyataan. Teori ini tentu saja butuh penjelasan. Mengapa legenda itu ditambahkan kepada cerita yang digambarkan oleh prasasti tahun 1041 Masehi dan mungkin catatan-catatan lain. Penjelasan seperti itu telah diajukan, tapi untuk tujuan kita cukuplah dikatakan bahwa sejarah hanya mengenal satu kerajaan di Jawa pada abad ke-12, yaitu Kediri. Tapi cerita pemecahan suatu kerajaan kuat muncul lagi dan lagi dalam sastra Jawa. Cerita seperti itu selalu menjadi pengantar sastrawi terhadap gambaran dramatik kejatuhan suatu dinasti dan kemunculan keluarga penguasa yang baru. Bukan tidak mungkin bahwa Raja-Raja Kediri adalah penguasa-penguasa Jawa pertama yang mencoba memperluas kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah non-Jawa. Kalau benar begitu, pemerintahan mereka tidak mungkin lebih jauh dari beberapa wilayah pantai di Kalimantan, Pulau Bali, dan mungkin beberapa pulau kecil di timur. Di bagian barat Kepulauan Indonesia, Kerajaan tua Sriwijaya masih tetap unggul, walaupun kekuatannya pelan-pelan memudar. Ia masih terus mengirimkan duta ke Kanton, dan Cina dengan sepantasnya terus memujinya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan yang besar. Seorang penulis Cina pada tahun 1225 Masehi menjabarkan dalam daftar panjang tempat-tempat yang dia yakini berada di bawah pemerintahan entah Sriwijaya atau Kediri. Tapi fakta sederhana bahwa dia memasukkan dalam daftar pertama Pulau Ceylon membuat kesaksiannya patut diragukan. Tapi daftar itu menarik karena menunjukkan pengetahuan Cina yang pelan-pelan meluas tentang dunia kepulauan Indonesia. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya kita lanjutkan ke Kerajaan Singasari.